bahasa Arabnya kebutuhan itu hajat. Maka definisi salat adalah as-shalah ya doa. Salat adalah berdoa. Berarti kita salat doa. Doa berarti kita ngapain? Minta. Ketika kita doa berarti kita minta. Maka terminologi yang paling kita pahami, bahasa yang paling kita pahami, sholat itu ketika kita minta. Kita minta saat kita sholat. Ada nggak sholat kita kayak main-main begitu? Ya Rabbana atina fid dunya, nggak ada gitu. Rabbi firli warhamni wajubuni warfani warzuqni wahdini, nggak ada kan? Rabbi firli warhamni wajubuni warfani warzuqni. Artinya dengan kata lain, kita minta itu saat kita sholat. Begitu kita sholat dipastikan kita minta. Maka sepakat ulama bahwa seluruh sholat itu adalah sholat hajat. Kenapa? Muftatahatun bitakbir, dibuka dengan takbir. Di dalamnya ada apa? Aqwal, perkataan. Yang kedua ada af'al, perbuatan. Yang ngapain? Yang memang dia ke arah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tutup dengan apa? Dengan salam. Setuju nggak kira-kira nih? Bahwa semua sholat itu adalah hajat. Itu dulu, setuju? Iya, sampai ada yang jungkingnya lama tuh. Ya Allah, mana Ramadan mana? Udah dianuin masih. Begitu. Kalau lagi umroh atau haji kan kelihatan tuh, ya kan, habis bayang angkat tangan. Ya Allah, bini saya, kenapa bini lu? Ya begitu dah, begitu ya. Ya artinya biasanya kita minta atau kita berdoa itu ketika setelah sholat atau sedang sholat. Itu satu. Maka Allah menegaskan dalam suratul Baqarah di ayat 45. Saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Syekh Abdul Somad ini, bahwa di alinea ketiga beliau menyatakan bahwa ini sholat hajat pada perkara yang susah atasnya. Itu artinya maaf, perkaranya agak biasa, perkara yang susah. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 45 apa yang disampaikan Allah? Wasta'inu bisabri wassalah. Ya, kita minta tolong itu dengan apa? Dengan sabar dan sabar dulu. Ya kan? Dia mau marah kayak kagak kayak, kitanya kudu sabar. Enak kayak kagak kayak diomongin, kita mah sabar dulu. Entah kalau udah sabar baru muka kita basahin, ngapain? Wudu, baru kemudian sholat. Sholat ngapain kita? Minta. Ya Allah, lah kan dia sama saya sedara, lah ngapa jadi jutek bener sih sama saya, kan begitu. Artinya di sini kita baru minta, tapi yang pertama sabar dulu. Wasta'inu bisabri wassalah, sabar dulu. Hanya saja di sini, ya kan, setiap kita pasti diuji dengan kesabaran. Nggak ada orang tuh yang hidup nggak diuji, pasti semua diuji. Cuman ujiannya beda-beda. Ujian Ustadz Mas'ud, ya kan, kalau dia anak yang nggak mau makan, anak saya mau makan mulu, begitu kan. Misalnya nih, kan beda-beda. Nah kalau itu ditukar, saya belum tentu kuat. Tukar nih saya, lebih bingung saya. Kalau tiga-tiganya nggak berani makan. Nah, alhamdulillah cuma atuh anaknya. Jadi begitu nggak mau makan, nggak apa-apa. Tapi kalau saya tiga-tiganya nggak mau makan, mau ribet ini urusan. Nah, yang diuji Allah ke beliau, ke saya belum tentu kuat. Begitu pun sebaliknya. Maka Allah itu tahu. Maka ketika ista'inu bisabri wassalah ayat 45 ini dibalas di ayat 286. Apa itu? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada standar bahwa setiap orang punya ujian, setiap orang punya cobaan. Standarnya tidak akan melebihi batas keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang Allah uji di sabit belum tentu saya kuat. Begitupun yang diuji di saya belum tentu sabit kuat. Maka itu gak bakal ditukar sama Allah dengan standar masing-masing. Maka nanti kita sepakatnya di akhir bahwa hajat itu pada perkara yang sulit. Nanti ketemu meskipun Imam Bukhari menyatakan itu munkarul hadis, ditolak hadisnya, tapi buat dia pertanggungjawaban kepada Allah, dia punya lebih dari 6.000 hadis. Setiap satu hadis ketika mau ditulis, beliau sholat hajat dulu. Artinya satu sisi beliau memang itu munkar, tapi sisi pertanggungjawaban ini sulit di hadapan Allah, maka kemudian dia sholat hajat. Gitu. Maka kalau kita misalnya sholat di awal kita baca berarti Al-Fatihah. Al-Fatihah berarti tengahnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kita menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kita apa? Minta tolong ya. Maka di sini disampaikan, maka ya kan Al-Warid, ada namanya Wahab bin Warid ya. Apa Wahab bin Warid itu bilang bahwasanya inna minad du'a alladzi la yaruddu ayyusalliyal 'abdu isna asyara rak'atan, bahwa sesungguhnya inna minad du'a, di antara doa yang kemudian la yarudduhu, tidak ditolak, ayyusalliyal 'abdu, ketika ingat ayyusalliya berarti dia salat berarti ngapain dia? Minta. Bahasanya dia minta. Ketika salat berarti dia minta. Ketika dia minta salat kepada Allah, isna asyara rak'atan, 12 rakaat, yaqra'u fi kulli rak'atin, setiap rakaat dibaca. Baca apa? Satu, bi ummil Quran, berarti baca Fatihah. Yang kedua, ayatul kursi, berarti setelah Fatihah dia baca ayat kursi. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Terus sampai akhir. Setelahnya apa? La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, ya kan? Wa may yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu sami'un alim. Ini yang kemarin kita bahas, dibaca ketika kita mau tidur. Terus Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, dibaca 3 ayat aja, ya kan? Maka kemudian di sini ya kan, ketika kita baca tadi Al-Fatihah, kemudian kedua ayat kursi. Setelah itu kita biasa ruku, sujud dan seterusnya, bangun lagi. Rakaat pertamanya berarti setelah itu berarti Fatihah, ya kan, Ummul Quran. Setelahnya apa? Qul huwallahu ahad. Ingat kemarin kita bahas salatun nafilah atau salatul lail itu masna, salat yang sunnah itu dua salam. Ada yang 4 salam, ada ya kan, taraweh yang kemudian diriwayatkan oleh Ummul Mukminin, ya kan, tapi itu pengecualian. Tapi kebanyakan kata Rasul masna, dua, ya kan. Kemudian di sini waqul wallahu had fa idza faragha kharra sajidan lillahi ta'ala. Ketika dia kosong, ya kan, dia juga kemudian sujud, ya kan, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya bahwa ketika dia, ya kan, ada disampaikan oleh sahabat namanya tadi Wahab Al-Warid, bahwa doa yang paling diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia sedang sholat. Artinya ketika dia minta, ya, minta itu diartikan adalah sholat hajat. Maka di sini disebutkan bahwa 2 rakaat itu adalah usolli rak'ataini sunnatal hajati lillahi ta'ala Allahu akbar. Aku salat 2 rakaat, ya kan,
Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala Allahu Akbar. Ya. Maka begitu kita sholat, bukankah semuanya itu adalah permintaan? Ya, kita ruku, ya kan? Begitu kita itidal apa? Mil'us samawati wa mil'ul ardi, ya kan? Mil'u itu apa? Ditanya kita, mil'us samawat, kamu mau semua yang langit aku berikan, ya kan? Wa mil'ul ardi, dan semua yang di bumi, ya kan? Bahkan wa mil'u ma syi'ta, atau yang kamu mauin aja, gitu. Yang Mbak ya kan, kita mau semuanya yang selangit sebumi, apa yang kita pengenin aja kira-kira? Yang pengenin aja kali ya, ya kan? Markabun sari, ya kan, kendaraan yang agak mogok kemana-mana ayo aja dah. Ya kan, markabun sari, begitu bisa orang mintanya, ya kan. Yang kedua baitun kabir, rumah asal gede tapi megah begitu, ya kan. Wa zaujatun muti, ya kan, bini biar kata cakep tapi taat begitu. Ya, begitu biasa orang mintanya biasanya, ya kan. Maka kemudian di sini disampaikan ketika tahiyat akhir juga, ya kan, antara dua sujud, ya kan, setelah tahiyat awal kita suka Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, ya kan. Ada berapa tuh? 8, ya. 8 apa 6? Ya, 8. Itu coba Rabbi firli artinya apa? Ampunilah aku. Berarti kita lagi minta, kan begitu. Lagi nyampein hajat kita, ya kan. Wajburni kan begitu. Warfa'ni, ya kan. Warzuqni, kita dikasih rezeki. Wa'afini, ya kan. Wa'afini, ya kan, dikasih kesehatan. Wa'afani, dimaafkan, digugurkan dosanya. Bahkan sebelum kita salam ada 4 proposal yang kita minta. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika. Yang pertama apa tuh? Min adabi jahannam. Yang kedua, wa min adabil qabri. Yang ketiga, wa min fitnatil, ya kan, mahya wal mamat. Yang terakhir, wa min fitnatil masihid dajjal. Ada 4, ya kan. Yang pertama tentang jahanam, yang neraka jahanam. Kedua adab kubur, ya kan. Yang ketiga apa? Ya mahya wal mamat, ya kan, fitnah meskipun kita masih hidup, atau fitnah kita ntar udah mati. Yang terakhir fitnah kita ketemu dajjal. Itu berarti semua adalah permintaan. 17 rakaat yang kita lakukan semuanya bentuk adalah permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ditutup dari apa yang disampaikan Syekh Abdul Somad Palembani ini. Ada surat ke-65 namanya surat At-Tolak. Ayat kedua apa tuh? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Artinya apa? Siapa yang bertakwa kepada Allah maka diberikan makhraja, jalan keluar. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih rezeki yang nggak pernah diduga-duga. Rezeki jangan diartiin cuman duit. Sehat, punya teman, ya kan, motor dipakai bocah, tiba-tiba dia nawarin mau bareng, nah itu rezeki. HP dikuasain bocah kalau pagi, ya kan, ditelepon kita nggak diangkat-angkat, hilang objekan, ya kan, ya habis dah, hangus dah urusan gua dah, kan gitu. Tapi begitu kita ngaji, ya kan, lu mana-mana besok, ya ikut gua, gitu kan, itu diganti berarti, ya kan. Artinya bahwa yang penting kita takwa dulu. Maka menurut Syekh Abdul Somad Palembani, maaf, ada orang yang paginya susah, tapi dia kemudian bayang subuh jemaah, terus berusaha untuk salat suruh. Ntar kalau nggak dapat suruh dia duha, nggak dapat duha dia sholat awabin. Paginya susah, tapi entar siangnya udah rada enak. Kenapa? Karena berusaha dekat sama Allah. Tapi kalau paginya susah jauh sama Allah, duha kagak, suruh kagak, subuh juga nggak sembahyang, kan? Itu siangnya butek banget sudah. Ya kan, makin sore makin kusut, gitu. Makanya ada orang kalau kita pagi kita lihat kayaknya sumpah banget, tapi begitu siang enak dilihatnya. Itu artinya
Ya mungkin tadi udah hajat, ya mungkin tadi udah duha, ya kan? Artinya di sini sepakat kita setiap sholat itu kita adalah sedang hajat. Nah begitu dulu, ya kan? Nah nanti, nah baru masuk nih, ya kan? Di sini disebutkan subhanalladzi labisal izza wa qala bihi subhanalladzi ta'attafa bil majid. Semua adalah bagian dari kita tasbih. Apa itu tasbih? Mensucikan Allah, ya kan? Yang paling biasa adalah subhanallah, ya kan? Di sini disebutkan Allah subhanalladzi labisal izza. Maha suci Allah yang kemudian apa? Yang memakaikan izzah itu kehormatan, ya kan? Dengan apa? Wa qala bihi subhanalladzi ta'attafa bil majdi wa takarrama bihi subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi ilmihi. Semuanya masuk karena apa? Ilmunya. Subhanalladzi la yanbaghi tasbihi illa man subhanalladzi manni wal fadli. Tidak ada yang patut kita puji kecuali apa? Kecuali yang punya manni wal fadli, yang menghinakan dan mengangkat hajat kita. Subhanadzil izzi wal karami, ya kan? Maha suci yang punya apa? Izzah wal karamah. Nah, di sini saya mau sampaikan, lihat bahasanya. Subhanalladzi labisal izzah. Siapa dia? Allah. Subhanalladzi ta'atafa, yang kemudian melembutkan hati. Siapa? Allah, ya kan? Subhanalladzi ahsa, yang bisa nyampein. Siapa? Allah. Subhanalladzi al-manni wal fadli, yang merendahkan dan mengangkat derajat. Siapa? Allah. Maksudnya Syekh Abdul Somad Al-Falembani di sini, kalau minta jangan songong, tapi pakai nama dia. Fad'u biha, minta dengan nama Allah. Di mana? Asmaul Husna. Tadi nih diajarin subhanalladzi. Cuma kan ribet kalau begitu kita. Maka cara kita bagaimana? Oh, lagi punya utang, ngomongnya gimana? Ya Allah ya Razzaq, ya Allah yang maha pemberi rezeki. Oh, ini jauh kagak ngerti. Gitu kita ngomong. Apa nggak ngerti? Ya itu tagih mulu gitu kan. Berarti kita nyebutnya ya Razzaq, gitu, yang memberi rezeki, ya kan? Bocah dibilang